lagi bersama aku, Imel Angganita. Nah, kali ini aku bakal nge-review salah satu produk. Nah, untuk video produknya bisa dilihat sebagai berikut. Video produk yang bakal aku review pada hari ini, yaitu selai Nutella. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan selai Nutella ini. Nah, kali ini aku bakal review gimana sih selai Nutella ini, bagaimana rasanya, bagaimana produknya, dan bagaimana sih manajemen operasi dari Nutella ini sendiri. Oke, jadi berikut aku akan menganalisis aspek manajemen operasional dalam proses produksi dan distribusi Nutella ini. Jadi simak videonya terus ya teman-teman. Enjoy! Nah guys, sekarang yuk kita review dari selai Nutella. Oke, jadi pertama-tama kita bakal buka Nutellanya terlebih dahulu. Dari kemasannya bisa kita lihat ya, di depannya itu udah langsung ada merek dari selainya, Nutella. Nah, ada tutup, dan di belakangnya itu ada informasi nilai gizinya, kandungan-kandungan yang terkandung dalam produk ini. Juga ada saran penyajiannya juga. Oke, nah sebelumnya aku udah buka selai ini. Nah, jadi pertama kita buka selainya, itu awalnya tuh ada penutup kemasan dari selainya, seperti video berikut ini. Seperti yang udah kita lihat ya, jadi dari selainya ini sangat menjaga keamanan dari produknya ya teman-teman. Kita lihat dari segel yang ada di dalam kemasannya. Nah, jadi kita lihat ini tutupnya ini. Oke, dari Nutellanya sendiri bisa kita lihat kalau ini selainya kental banget ya, sangat-sangat kental sampai kayak sulit jatuhnya. Looks good ya teman-teman. Nah, langsung aja kita cicip. Oke teman-teman, jadi kita bakal langsung cicip selai dari Nutella ini. Kita taruh ke sendok dulu. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, ini kental banget. Dan ini adalah selai Nutella, dimana ini selai yang ada kandungan hazelnut dan cocoa. Jadi kita coba langsung. Menurut aku selainnya sendiri tuh kayak yang seperti aku bilang, bener kayak kental banget, dan ini rasanya bener-bener yang kayak coklat banget, milky, dan berasa juga ada kacangnya sedikit, itu hazelnut ya, tadi ada hazelnutnya. Dan menurut aku ini termasuk selai coklat yang gak semanis itu sih. Jadi kayak bukan tipe selai yang enak gitu kalau kita makan. Kalau menurut aku sih kayak kalau kita makan ini yang gak buat kita langsung enak gitu loh. Jadi yang gak semanis itu. Kadang ada selai yang manis banget kan, yang kadang sampai kalau kita makan itu buat enak. Tapi menurut aku Nutella ini rasanya sendiri tuh gak yang manis itu gak yang too much gitu teman-teman. Nah, menurut aku enak banget sih. Jadi kayak tampilannya juga yang kental. Jadi menurut aku enak sih. Kita bakal cobain selai Nutellanya ini pakai roti. Nah, sekarang kita mau buat dulu. Jadi aku ada roti. Nah, roti yang aku pakai itu ada sourdough dari mana kampus. Oke. Nah, langsung aja kita coba ya teman-teman. Oke, kita makan.
Ini enak banget sih guys, sumpah. Seenak itu kalau kita campurin sama roti juga kayak bener-bener pas banget kayak. Jadi kita selainya sendiri kan nggak yang begitu manis banget kan. Jadi dicampurin ke roti pun kayak manisnya tetap pas banget menurut aku. Dan gak yang berlebihan gitu loh. Jadi kayaknya satu nggak cukup sih kalau pakai Nutella ini. Jadi kayaknya enak banget guys, sumpah. Kita habisin ya. Angkasnya di depan. Enak banget. Oke guys, jadi tadi aku udah nyobain nih selai dari Nutella ini, yang dimana aku cobain tanpa apa-apa dulu, selainya aja itu udah enak banget. Ditambah lagi aku tadi pakai roti ya, pakai roti itu bener-bener enak banget guys, enak banget. Aku suka banget, dan seperti kita tahu ya, selai ini sendiri kan udah terkenal ya, terkenal enak juga, pasti udah terjamin banget sih rasa dari Nutella ini sendiri. Nah, ini rasa sangat recommended banget buat kalian yang suka coklat yang gak terlalu manis. Itu ini coklatnya benar-benar yang gak buat enak gitu teman-teman. Nah, ini recommended banget buat kalian yang suka coklat tapi yang gak terlalu manis. Nah, Nutella ini sendiri juga kayak aku beli tadi di harga 40 ribuan ya. Menurut aku ini worth it sih dengan harga segitu dan dapat rasa yang kayak gini dengan ukuran yang segini. Nah, itu menurut aku worth it karena dari rasanya sendiri tuh aku suka banget. Aku sebagai pecinta coklat yang gak terlalu manis nih, aku suka banget guys, yang gak buat enak dan gak lengket gitu loh di mulut kita, yang gak meninggalkan sisa-sisa coklat yang nempel di mulut gitu loh. Ini benar-benar yang enak, langsung hilang dan wah, meleleh di mulut kita gitu loh guys. Ini enak banget dan menurut aku ini worth it sih dengan harga dan yang dia punya kualitas yang seperti ini tuh aku rasa itu worth it banget. Nah, selanjutnya aku bakal rate selai ini. Jadi dari 10 aku ngasih nilai 9/10. Nah, aku kasih 9 karena dari yang aku bilang sebelumnya, dari segi rasa, harga, dan banyaknya selai ini dan satu kemasan, aku rasa itu worth it banget sih. Dan ya, kalian harus cobain Nutella ini guys. Pasti kalian juga udah pada coba gak sih? Jadi harus beli Nutella yang ini. Oke guys, untuk membahas lebih lanjut nge-review dari selai Nutella ini, aku akan ngasih informasi-informasi penting dulu nih tentang selai Nutella ini. Yang pertama yaitu, jadi selai ini adalah selai coklat dan hazelnut, kacang hazelnut guys, yang udah aku review sebelumnya itu, dimana selai ini adalah selai yang diproduksi oleh perusahaan Italia Ferrero. Nah, Nutella ini dikenal dengan rasa coklat dan hazelnut yang khas dan tekstur lembutnya. Nah, produk ini populer di berbagai belahan dunia loh, dan sering sekali digunakan sebagai selai di atas roti, kue, ataupun cemilan lainnya, seperti yang udah aku buat di review sebelumnya. Nah, teman-teman, Nutella ini pertama kali diciptakan pada tahun 1949 di Italia. Nah, jadi sebagai alternatif dulu itu karena coklat yang mahal di Italia ya. Jadi sebagai alternatif Nutella ini dibuat sebagai untuk mendapatkan coklat yang lebih enak dan lebih murah gitu teman-teman. Adapun bahan utama dari selai ini yaitu ada coklat pastinya ya, dan kacang hazelnut, susu krim, kakao, dan gula. Nah teman-teman, untuk target pasarnya sendiri, Nutella ini menargetkan dari segala usia, terutama segmen anak-anak dan segmen keluarga teman-teman. Nah dari segi aspek manajemen operasinya, aku itu ambil beberapa poin nih guys. Yang pertama yaitu dari segi desain produk dan proses produksi dari produk Nutella ini. Nah dimana formula dan kualitas bahan baku Nutella ini sangat diperhatikan, mulai dari bahan bakunya seperti coklat, hazelnut, kakao, susu, gula, dan bahan-bahan tersebut itu digunakan dan diseleksi sangat ketat sehingga dapat menghasilkan produk yang enak banget menurut saya sih teman-teman. Seperti yang Nutella yang udah saya review sebelum ini, benar-benar enak banget karena produksi mereka yang sangat berkualitas. Nah teman-teman, pada proses produksi itu juga udah otomatis dan berskala besar, dimana pabrik Nutella ini sendiri itu udah gede banget dan pastinya itu menggunakan alat-alat yang canggih banget dan sangat tertata rapi, mulai dari pembuatannya sampai ke pengemasannya pun itu menggunakan alat-alat yang sangat bagus dan sangat proper banget. Ya Nutella sendiri ini sudah menerapkan standarisasi produk global yang dimana berguna untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas produknya. Jadi gak heran lagi sih guys kenapa produk Nutella ini udah terkenal banget dan banyak yang suka. Nah oke guys, lanjut. Yang kedua dari segi aspek manajemen operasi, yang kedua yaitu pemilihan lokasi pabrik Nutella nih guys. Jadi lokasi-lokasi di pabrik Nutella ini udah ada di beberapa negara di dunia nih guys, seperti Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Australia, Turki, Brazil, dan lain-lainnya. Ya kita tahu bahwa tujuan dari Nutella ini sendiri memiliki banyak pabrik di negara-negara lainnya itu untuk
mendekati pasar-pasar yang ada di dunia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa merek ini udah sangat dikenal oleh banyak orang akan kualitasnya. Jadi pihak Nutella pun memanfaatkan hal tersebut untuk membuka pasar yang lebih luas dengan membuka pabrik-pabriknya di berbagai negara. Nah, dan pastinya pihak Nutella ini sendiri sudah memikirkan dengan matang bahwa penempatan pabrik di setiap negara itu berdasarkan lokasi yang mudah diakses bahan bakunya, logistik, maupun pasarnya, teman-teman. Nah, pemilihannya itu juga nggak boleh ngasal ya. Jadi pihak Nutella ini sendiri sudah tahu kayak pemilihan lokasi ini tuh sangat penting banget untuk mencapai tujuan mereka yang lebih efisien, efektif, dan produktif, dan yang terbaik bagi perusahaan mereka. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan mutu ataupun kualitas. Nah, Nutella ini sendiri teman-teman adalah produk yang benar-benar sangat-sangat memperhatikan kualitas produk mereka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pihak Nutella ini sendiri memiliki prinsip bahwa mereka ini ingin produk mereka sampai ke tangan konsumen dengan standar mutu yang konsisten, baik dari segi rasa, tekstur, warna, aroma, hingga keamanan pangan mereka. Nah, karena kualitas itu adalah sebuah kunci agar produk dapat sukses dan diterima oleh konsumennya. Sehingga Nutella ini sendiri, teman-teman, melakukan berbagai hal untuk menjaga kualitas produknya sendiri. Nah, seperti melakukan produksi sesuai standar dan sertifikasi internasional, di mana teman-teman sistem manajemen mutu untuk memastikan proses operasional itu berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, melakukan produksi sesuai standar dan sertifikasi internasional di mana sistem manajemen mutu untuk memastikan proses operasional berjalan efektif dan efisien ataupun ISO 900. Lalu ada HACCP ataupun Hazard Analysis and Critical Control Points untuk mengidentifikasi dan mengontrol risiko bahaya pada titik kritis dalam proses produksi makanan. Nah, pengendalian kualitas bahan baku yang dilakukan oleh Nutella ini sendiri itu seperti yang pertama, pengecekan kesegaran, ukuran, dan kadar minyak dari bahan baku hazelnutnya, teman-teman. Pihak perusahaan Ferrero itu memiliki standar yang sangat tinggi dalam pemilihan hazelnut, termasuk waktu panen dan cara penyimpanannya itu mereka sangat memperhatikannya, teman-teman. Jadi pasti bahan-bahannya itu semua pada berkualitas banget deh menurut aku. Lalu bahan-bahan baku seperti kakao dan gula itu pun diuji juga sama mereka gimana sih kadar kehalusan, aroma, dan kemurnian dari bahan kakao dan gula itu. Lalu lanjut seperti susu bubuk dan minyak kelapa sawit yang digunakan itu pun diperiksa apakah bebas dari kontaminan dan apakah itu sudah sesuai dengan standar higienis gitu, teman-teman. Nah, dan semua bahan itu harus lulus uji laboratorium sebelum masuk ke proses produksi. Jadi semua bahan untuk membuat satu produk ini itu harus diuji dulu dalam laboratorium. Kalau udah lulus baru deh boleh lanjut ke proses produksinya. Nah, teman-teman, penggunaan teknologi mereka juga itu udah canggih banget nih, teman-teman. Dimana itu mereka menggunakan sensor otomatis dan kamera pemantau yang digunakan untuk mengecek viskositas, pencampuran, dan homogenitas adonan selai dari Nutella ini sendiri. Nah, suhu dan waktu pemrosesannya pun itu udah dikelola secara ketat karena sangat mempengaruhi rasa dan keamanan dari produk Nutella ini nantinya. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak-pihak Nutella ini juga melakukan sampling berkala, di mana setiap batch produk ini biasanya diambil dulu sampelnya untuk diuji di laboratorium gitu kan. Nah, untuk melihat rasanya, aromanya, teksturnya, nilai gizinya, dan lain-lainnya. Sehingga produk ini bisa menjadi produk yang berkualitas. Lalu teman-teman, seluruh pabrik Nutella ini tuh udah dilengkapi dengan sistem sanitasi modern guys. Dan karyawan pun itu semuanya itu diwajibkan untuk mengikuti protokol higienitas seperti berpakaian dengan yang pakaian steril, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, dan selalu ada pelatihan rutin untuk kebersihan kerja mereka gitu. Jadi ada pihak Nutella ini membuat pelatihan rutin untuk menjaga kebersihan dari setiap proses yang ada di pabrik gitu. Nah, pada uji produk akhir itu pihak Nutella ini akan melakukan pemeriksaan lagi teman-teman, yang dimana untuk menghindari kesalahan produksi seperti dengan memeriksa segel dan tutup yang harus rapat. Nah, tadi kan kita bisa lihat ya di produknya sendiri tuh udah ada segel dan harus ngelihat segel itu udah aman dan tutupnya juga harus rapat. Nah, tanggal kadaluarsanya pun dan kode produksi itu dicetak dengan benar itu juga harus dicek ya teman-teman. Kita harus lihat juga di sininya, serta tidak ada juga kerusakan fisik pada kemasan. Nah, jadi mereka juga melihat setiap kemasan dari Nutella ini, mereka memeriksanya apakah ada kerusakan ataupun tidak gitu teman-teman. Jadi ini benar-benar sangat diperhatikan mulai dari kemasannya semuanya dan isi dari produk ini sendiri. Nah, teman-teman, ada langkah yang paling aku suka banget dari proses yang dilakukan oleh pihak Nutella ini, yaitu
merek Nutella ini memberikan kode batch pada setiap produk ini, sehingga ketika terjadi keluhan ataupun masalah pada produk ini, pihak Ferrero itu dapat dengan cepat menelusuri asal bahan baku, mengetahui waktu dan lokasi produksi, bahkan bisa langsung menarik produk ini kembali atau recall jika diperlukan agar tidak ada konsumen yang kecewa, teman-teman. Jadi ada satu kode produk yang mereka selipkan sehingga mereka bisa tahu gitu kalau misalnya ada keluhan dari konsumen, mereka bisa melihat produk mereka itu dari mana sih, dari yang mana sih gitu kan ya. Jadi mereka bisa langsung melihat dan bisa langsung memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada produk mereka. Jadi ini benar-benar mereka sangat-sangat selektif banget sih, sangat-sangat teliti dengan produk yang mereka keluarkan. Nah guys, jadi itu dia beberapa hal yang dilakukan oleh pihak Ferrero ini. Jadi mereka itu begitu teliti dalam quality controlnya, karena ya mereka pasti mau memberikan yang terbaik kan bagi para konsumennya. Dan yang pastinya mereka ingin menjamin konsistensi mutu produk di seluruh dunia dan menjaga kepercayaan konsumennya, karena kepercayaan konsumen itu sangat penting teman-teman untuk menjual suatu produk. Nah jadi menurut aku teman-teman, Nutella ini bagus banget sih dari segi manajemen operasinya. Kayak mereka itu benar-benar semua dari hal yang kecil itu diperhatikan. Jadi kayak misalnya sih dia bisa menjadi salah satu produk yang bisa dikenal secara dunia, karena bisa kita lihat kan dari kayak awal pemilihan produknya, cara mereka memperhatikan quality controlnya itu benar-benar kayak teliti banget sih teman-teman. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kualitasnya itu juga bagus banget. Dan yap, ada harga, ada kualitas teman-teman. Itu benar-benar gambarin produk Nutella ini banget. Karena kayak walaupun harganya lumayan mahal, tapi menurut aku dengan harga yang segitu, produk Nutella ini sangat worth it sih. Kayak dari segi rasa dan benar ada harga, ada kualitasnya. Nah teman-teman, jadi itu dulu nih review yang aku buat untuk produk Nutella ini. Overall ini produknya bagus banget sih. Jadi kalau kalian mau mencoba, aku sangat-sangat merekomendasikan banget. Karena ya setiap kali ini bagus banget produknya guys. Jadi yuk cobain ya. Jadi segini dulu video review kali ini. Aku harap video ini bisa berguna bagi kalian yang nonton. Nah kalau aku ada salah dan ucapan atau tentang aku mohon maaf ya sama video. Oke, see you guys.